Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ustazah Tari. Iya, senang sekali Ustazah Tari hari ini bisa membersamai anak-anak cantik dan ganteng ya di kelas 3. Nah, ini ada 3 kelas ya. Kelas 3. Subuh-subuh Ustazah Tari. Subuh-subuh. Ustazah Tari, subuh-subuh. Subuh-subuh orangnya. Ketularan Ustazah Tari semua ini ya. Ada kelas 3 Merkurius, iya. 3 apa ini? Masih ada yang orchid ya. 3 Merkurius, 3 Venus. Oh ya, dan 3 Mars. Orchid mungkin masih nama kelas 2 mungkin ya. Iya, masih belum bisa move on dari kelas 2 ini. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Siswa, ini kira-kira yang mendampingi ada bapaknya enggak ya ini Ustazah? Ini ada Mama Atia. Di laptop saya ini ada yang hitam-hitam juga, ini ada Mama Dea, terima kasih. Ada Mama Irda, oh salah ya Mama Irda. Kemudian, oh ada ini, ada Papa Bella. Ya, terima kasih Bapak sudah membersamai. Senang sekali saya kalau ada yang bapak-bapaknya ini ya. Yang orang tuanya belum bisa membersamai, jangan berkecil hati anak-anak, karena ada ustadz-ustadzah yang akan membersamai kalian ya. Nah, baik. Ustazah akan mulai, anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang komitmen dan konsekuensi logis. Kita akan menyusun bersama nih, tapi Ustazah Tari akan berikan dulu pengantar ya. Apa itu komitmen dan konsekuensi logisnya. Nah, Ustazah akan buka dulu. Nah, anak-anak yang namanya komitmen itu adalah kesepakatan ya. Jadi kita akan membahas tentang kesepakatan kelas kita. Biasanya kalau kalian di kelas kan ada yang namanya tata tertib kelas ya anak-anak ya. Nah, kita juga akan membuat nih tata tertib kelas, tapi karena kelas kita sekarang adalah kelas virtual, maka yang akan kita buat nantinya juga tata tertib kelas virtual gitu ya. Kemudian biasanya kan kalau kita melanggar tata tertib, apa yang harus dilakukan, Nak? Kita dapat apa nih? Ada yang tahu? Alvin? Muhammad Alvin Indarto. Kalau Mas Alvin melanggar tata tertib, apa yang Mas Alvin dapatkan? Hukuman. Hukuman, iya. Ada lagi nggak yang lain selain hukuman? Mas Elsi Razi. Ditegur, betul sekali. Mendapatkan teguran. Mas Fatih. Apa Mas Fatih? Mas Fatih mau dapetin apa nih? Kalau Mas Fatih melanggar tata tertib. Mas Fatih malah di mute lagi ya. Gak apa-apa Mas Fatih. Nah, kelihatan itu loh. Apa kepalanya aja nih Ustazah Tari nih sama Mas Fatih ya. Baik, kalau kita melanggar tata tertib betul sekali ya tadi ya. Oh, dapat hukuman, dapat teguran Ustazah. Nah, anak-anak kalau di komitmen dan konsekuensi logis ini, hukuman itu kita ganti dengan konsekuensi logis gitu ya. Apa itu konsekuensi? Ya sama, konsekuensi itu sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan. Itu namanya konsekuensi ya. Nah, logis itu apa Ustazah? Logis itu yang sesuai anak-anak, sesuai dengan apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan ya. Misalkan nih, oh kita nanti menyepakati, Ustazah disepakati ya masuk Zoom-nya itu 7.30 gitu ya. Kemudian ada nih yang masuk Zoom itu jam 7.45 atau jam 8. Nanti konsekuensinya harus sesuai dengan apa kesalahan yang
dilakukan. Itu namanya logis ya. Oke, kita akan menyusun bersama-sama. Nah, Bapak Ibu wali siswa yang sudah membersamai Ananda, nanti kami juga mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu wali siswa untuk menyusun bersama-sama komitmen dan konsekuensi logis untuk Ananda selama pembelajaran daring 1 tahun ke depan. Kenapa 1 tahun? Ini bukan sebuah doa kita akan daring 1 tahun, tidak ya, tetapi artinya selama Ananda di kelas 3, jika pembelajaran daring, maka ini akan komitmen dan konsekuensi logis inilah yang akan berlaku seperti itu. Baik, kita akan mulai. Usada akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat nih di layar kalian? Sudah kok. Anak-anak sudah ya? Ini kenapa? Baik. Iya, baik. Nah, ini komitmen dan konsekuensi logis kelas virtual jenjang kelas 3 tahun pelajaran 2021-2022. Iya, kan tahun pelajaran kita 2021-2022 ya. Nanti kalian naik ke kelas 4 di tahun 2022. Wah, sudah kelas besar. Nah, dihadiri secara virtual Zoom meeting oleh yang pertama adalah siswa jenjang kelas 3. Betulkah di sini semuanya siswa jenjang kelas 3? Benar. Betul ya, nggak ada yang kelas 2 nyasar di sini? Enggak Nggak ada. Nggak ada ya. Kelas 1 Baik. itu ya, Kenapa? Kalau kelas 1 kenapa? soalnya kelas 1 itu adikku. Oh iya. Adik sudah punya Zoom sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah orang tua siswa yang mendampingi Ananda. Ya, karena undangan ini memang tidak kami wajibkan Bapak Ibu karena kami paham kesibukan Bapak Ibu sehingga ada yang mewakili ya dari Bapak Ibu orang tua siswa yang lainnya. Kami anggap komitmen ini bisa kita sepakati bersama. Kemudian yang ketiga adalah guru kelas dan pendamping kelas 3. Ustaz Adim, saya ini belum hafal loh guru kelas dan pendamping kelas 3 ini siapa aja. Baik, anak-anak dan Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak yang Ustazah banggakan, di sini ada kolom ini anak-anak. Ustazah punya 2 kolom ya. Ini ada kolom komitmen, berarti nanti kita akan menyusun kesepakatan kita di sini nih ya. Kemudian yang ini kolom konsekuensi logis. Jadi nanti ketika komitmen itu kita langgar, maka konsekuensi logis apa yang akan kita dapatkan? Gitu. Kita akan susun bersama-sama ya. Itu hukuman. Ya, konsekuensi logis itu adalah sesuatu yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan kesalahan atau ketika kita melanggar komitmen ya. Untuk di SDMM kita tidak ada kata hukuman ya anak-anak ya. Nah, mulai sekarang coba dihilangkan kata hukuman ya. Kemudian nanti komitmen ini akan kita bagi menjadi 3 bagian anak-anak. Oh, ini hilang ini. Jadi nanti ada bagian sebelum masuk Zoom, apa yang akan kalian persiapkan sebelum masuk Zoom ya. Kemudian saat masuk Zoom, saat di dalam Zoom seperti kita saat ini. Dan yang ketiga adalah ketika keluar Zoom. Selesai Zoom maksudnya ya. Saat keluar Zoom. Saya tuliskan di Saat sini. mulai Zoom kan Iya. biasanya saat keluar Zoom. Ya. Nah, sekarang kita mulai nih. Usada mau tanya dulu. Ketika sebelum masuk Zoom itu apa sih yang kalian lakukan? Usada ingin
Aku ini siapa ya? Coba yang mau menjawab, Usada minta untuk menyampaikan namanya. Elsie Razi, apa yang El lakukan ketika El sebelum masuk Zoom? Sebelum masuk Zoom, aku biasanya makan sama mandi, makan. Habis gitu aku pakai baju dan aku ambil laptopku masuk Zoom gitu. Oh iya, betul sekali. Bajunya apa yang dipakai, El? Baju sekolah. Baju sekolah, seragam ya berarti ya. El sudah punya jadwal seragamnya belum? Hari ini pakai seragam apa? Punya. Sudah punya. Besok pakai Rabu sama besok pakai Rabu. Yang enggak hari Rabu. Besok pakai Rabu. Besok hari Rabu pakai seragam apa, El? Kamis, soalnya kan Seragam Rabu. Seragam Rabu. Iya, El. Warnanya. Seragam apa, Mazea? Mazea. Kalau hari Rabu pakai seragam apa, Mazea? olahraga. Seragam olahraga, iya, El. Kalau hari Rabu pakai seragam olahraga ya, El ya? Ya. Oke, pinter. Baik, terima kasih El dan Mazea. Ustazah akan tuliskan nih idenya tadi ya. Masukannya dari El. Menggunakan seragam sesuai jadwal. Sesuai jadwal ya. Oke. Betul seperti ini, El? Sesuai jadwal ya, El ya? Iya, iya. Mazea, Ustazah mau tanya nih. Kalau menggunakan seragam itu sesuai jadwal itu, seragamnya seperti apa, Mazea? Rapi enggak sih? Rapi. Kenapa harus rapi, Mazea? Vandra, Ustazah mau tanya ke Vandra deh. Vandra, kenapa sih kita harus pakai seragam yang rapi, Vandra? Agar nggak diketawain temen. Agar nggak diketawain teman. Vandra pernah diketawain teman ya. Ustazah tulislah di sini ya. Dan rapi. Agar apa anak-anak ketika seragam kita rapi, kalian nanti semangat belajarnya ya. Kalau misalnya seragam biru, ada rompinya, ya rompinya juga dipakai gitu ya. Seragam hijau juga ada rompinya nggak ya? Ustazah tarik kok lupa. Ada lah. Oh ada, iya. Dipakai nggak tuh rompinya tuh? Kalau seragam hijau? Pakai biar rapi ya. Kalau misalnya nih, misalnya Vandra lupa nih nggak pakai seragam sesuai jadwal, apa yang Vandra dapatkan? Yang Vandra lakukan apa? Teguran. Oh, teguran, diingatkan oleh Ustadz Usada begitu. Oke, Usada tuliskan di sini ya. Diingatkan. Diingatkan besok jangan pakai. Besok jangan diingatkan besok jangan memakai baju salah. Oh iya, diingatkan. Terus apa nih yang dilakukan Vandra selain diingatkan? Habis diingatkan Ustadz Ustada? Ditegur. Ditegur sama ya dengan diingatkan ya. Yang Vandra lakukan apa? Tetap nggak pakai baju itu? Vandra belum dinyalakan mikrofonnya, Vandra. Oh, lah ini tadi yang jawab siapa? El. Oh, El. El, terima kasih banyak ya, Usada itu. Suka sekali sama El. Coba kita kasih kesempatan pada Vandra dulu ya, El. Siapa? Vandra. Ya, ini biasa. Vandra, kalau Vandra habis diingatkan, Vandra, seragamnya salah tuh misalkan. Terus yang Vandra lakukan apa? Mengganti? Mengganti seragam. Iya. Oh iya, baik. Ustazah tulis di sini ya, Vandra ya. Dari rumah. Iya. Berusaha mengenakan seragam sesuai jadwal. Ya, terima kasih ya, Vandra ya. Jangan pakai seragam. Jangan ke hari Rabu, kamu pakai seragam hari Kamis. Oh iya, boleh. Sama teman-teman sama. Oh, diketawain. Enggak kok, teman-teman, enggak ada yang mentertawakan kok ya, karena kan mungkin lupa atau mungkin seragamnya masih
belum disetrika, nggak apa-apa ya. Nanti disampaikan saja anak-anak ya, kenapa. Nah, setelah memakai seragam tuh, apa yang kalian siapkan lagi nak sebelum masuk Zoom? Siapkan. Usada mau tanya ke Anya aja. Anya, apa sih yang Anya? Anya ini kan lagi itu makan tuh ya. Nah, Anya berarti kalau Zoom butuh ini ya, butuh camilan ya Anya ya? Iya. Jadi nggak makan apa-apa. bukannya. Iya, El, Oh, sebentar bukannya ya, El. mandi makan. Oh iya, boleh. El kan seperti itu ya. Kita coba lihat temennya yang lain ya, El ya. Kalau temennya seperti apa? Ya, iya. Anya bisa diaktifkan mikrofonnya Anya. Ya, Anya, Usada nih, lihat Anya sedang makan. Anya kalau Zoom butuh sambil memakan sesuatu kah? Makan snack misalnya? Enggak? Enggak? Atau tadi lagi sarapan berarti tadi? Barusan? Itu. Ya, lagi sarapan tadi Lagi soalnya. sarapan. Oh iya, nggak apa-apa. Baik, anak-anak untuk yang masih sarapan sambil masuk Zoom nggak apa-apa ya. Kalian jangan tergesa-gesa. Usada akan tuliskan di sini aja. Nanti barangkali ada yang seperti Anya tuh. Mungkin masih ada yang ingin masih makan kue atau butuh air minum selama Zoom ya. Kalian bisa menyiapkan dulu ya. Menyiapkan air minumnya dan snacknya di tempat yang dekat ya dengan kalian. Jadi kalian biar enggak lari-lari ke mana itu namanya bolak-balik ke dapur, ke tempat makan gitu ya. Kenapa, Nak? Nanti capek, takutnya kalau capek nggak bisa belajar. Oh iya, selain capek juga nanti kalian ketinggalan info dari ustadz-ustada di Zoom kan ya. Pelajaran, paling iya. ngambil snack. Iya, betul Emir. Kalau misalnya nih air minum dan snacknya Emir belum siap, apa yang Emir lakukan? Ya, kemungkinan besar. Kemungkinan besar apa? ambil. Kata-katanya itu loh sudah ilmiah banget sih. Kemungkinan besar. Mengambil ya. Oke, mengambil. Menyiapkan ya. Usada tulis menyiapkan nggak apa-apa ya, Emir ya. Iya, nggak apa-apa. Kalian ambil dulu, disiapkan dulu. Jadi ambil, taruh di tempat yang dekat gitu. Iya, ditaruh di tempat yang dekat. Oke, Usada tuliskan di sini. Ditaruh di tempat yang dekat dan diletakkan di tempat yang dekat. Usada nggak kelihatan ini. Lo ngapain pakai ini? Pinter-pinter ini ya. Ada. Mandinya ada. Mandinya kenapa, Nak? Mandinya. Ada bab. Yes, you may. Yes. Iya. Maudi Kusnaidi. Oh, bukan ya? Yes. Maudi ini nge-zoom-nya di mana, Maudi? Di atas, Us. Di atas. Tempatnya gimana, Maudi? Kenapa suka nge-zoom di atas? Ustazah Tari. Dalam. Oh maaf, Mbak Maudi, layar laptopnya bisa ditegakin dikit nggak biar ustazahnya bisa lihat kelihatan ya. Mbak Maudi. Nah, gitu. Kenapa Maudi? Oh iya. Maudi kenapa suka di atas, Maudi? Tempatnya. Apakah biar segar? Tempatnya kenapa, Maudi? Memang tempat untuk Zoom. Oh, tempat untuk Zoom. Karena nyaman Maudi di situ ya? Nyaman. Oke. Menurut Maudi tempat yang nyaman itu kayak gimana sih, Maudi? Tempat yang nyaman. Gimana, Maudi? Rapi sama bersih. Rapi. Oh iya, usah tuliskan ya.
Ini idenya Maudi nih, lingkungan Rapi dan sekitar bersih, enggak dingin. rapi. Oh, dingin juga, iya. Dan tidak bising ya anak-anak ya, nggak rame ya. Tahu nggak bising itu? Bising itu rame anak-anak. Terhindar dari kebisingan. Nah, bisa ada tuliskan seperti ini ya Maudi ya. Jadi kalau kalian Zoom kan butuh tempat yang tenang ya anak-anak ya, biar bisa fokus sama materi yang disampaikan, pelajaran yang disampaikan Ustazah. Kalau misalnya lingkungan kalian belum rapi, apa yang kamu lakukan? Danisha. Merapikannya. Danisha, bisa diaktifkan mikrofonnya Danisha. Dirapikan, habis gitu boleh dibuat Zoom. Tapi Iya. itu harus sebelum Zoom. Kalau kamu lihat tempat Zoom belum rapi dan belum waktunya Zoom, kamu rapikan masih bisa. Oke. Jadi kamu Zoomnya sudah bisa enak gitu. Oke, terima kasih El. Kita dengarkan kata Danisha ya El ya. Danisha, silakan Danisha. Menurut Danisha, diapakan tuh kalau tempatnya Danisha belum rapi? Rapikan. Dirapikan. Danisha biasanya merapikannya sama siapa? Aku kepengen minum. Sendiri atau sama mama? Sama mama. Iya, baik. Nanti Danisha dicoba merapikan sendiri ya. Kan sudah kelas 3 ya. Nah, jadi mama mungkin mama masih sibuk di dapur dan Danisha bisa merapikan sendiri ya. Baik. Sekarang Ustazah mau tanya sama mama papa. Nah, ada Bapak Ibu wali siswa di sini, silakan. Bapak Ibu wali siswa yang ingin menambahkan kira-kira komitmen anak-anak sebelum masuk Zoom apa ya, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang mau menyiapkan buku pelajaran, Ustazah. Oh iya, dengan Mama siapa ini? Mesya. Mama Mesya, terima kasih Mama Mesya. Menyiapkan buku pelajaran. Iya, kalau misalnya belum siap, kira-kira menurut Mama Mesya apa ya yang bisa anak-anak lakukan gitu? Ya harus mandiri Ustazah, jadi mempersiapkan saat itu juga. Kalau memang semalam belum disiapkan, berarti pagi itu harus menyiapkan sendiri. Berarti harus idealnya belajar mandiri lah. Berarti idealnya malam ya Maya menyiapkannya ya Maya? Iya. Oh iya, baik. Berarti anak-anak sambil belajar untuk besoknya ya. Iya. Anak-anak Ustazah akan siapkan di sini bahwa menyiapkan buku pelajaran itu di malam sebelumnya ya anak-anak ya. Nah, agar nanti kalian jadi di nanti malam kalian sudah mulai menyiapkan buku untuk besok. Taruh di tempat di mana kalian akan Zoom besok ya. Nah, seperti itu. Terima kasih Mama Mesya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin berpendapat? Ustazah. Iya, silakan, Ma. Mohon izin menambahkan nomor 4 sekalian tulisnya. Boleh, silakan, Ma. Iya. Apa yang mau ditambahkan, Ma? Silakan. Komitmennya atau konsekuensi logisnya? Kecil. Di poin 4 yang komitmen menyiapkan buku pelajaran sekalian alat tulis, pensil. Oh iya. Sekaligus alat tulisnya gitu ya, Ma ya? Yeah. Oke, baik. Konsekuensi logisnya cukup ini atau mungkin Mama punya pendapat lain? Sudah cukup. Sudah cukup ya, Maya. Baik, terima kasih. Kita masuk ke sesi Zoom ya. Anak-anak, ketika kalian Zoom, apa yang kalian lakukan, Nak? Ketika masuk Zoom itu apa sih yang kamu lakukan? Aku biasanya saat masuk Zoom itu, aku itu gini, aku itu sudah siapkan buku belajarku, harus gitu. Oh ya, Kenzo. Ustazah ingin mendengar Kenzo. Silakan Kenzo.
Kenzo saat masuk Zoom apa yang dilakukan? Iya. Oh, Diambil tidak dulu. mendengarkan guru. Kenzo diaktifkan dulu mikrofonnya. Berdoa sebelum belajar. Oh iya, Mas Zea. Kalau berdoa sikapnya seperti apa, Mas Zea? Tangannya dilipat, habis itu dengerin. Atau Kenzo? Kenzo kalau berdoa sikapnya seperti apa, Kenzo? Kakinya dilipat. Kakinya dilipat. Apa tuh? Berdoanya. Boleh nggak berdoa sambil buka-buka HP, berdoa sambil makan, berdoa sambil ngobrol sama temennya, sambil tulis sesuatu di kolom chat. Boleh nggak berdoa sambil gitu? Kapan Mas Joko balik Mbak? Ya siapa tahu. Mikrofonnya dinyalain dulu, So. Iya, Kenzo mikrofonnya dinyalakan dulu. Boleh nggak Kenzo berdoanya sambil gitu tadi? Enggak boleh. Oh iya, enggak boleh. Berarti ini Ustadzatul, yes, you may. Don't forget to pray ya. Kalau dilakukan itu ditegur. Berarti Ustadzah tuliskan di sini ya. Sikap berdoa gitu ya. Sikap berdoa bagaimana tadi anak-anak? Sikap berdoa baik ya. Dengan menundukkan kepala. Gimana sih kalau berdoa? Dengan menundukkan kepala. Dan ikut membaca doa. Iya, jadi ikut membaca doa. Jangan diem aja ya. Nah, kalau misalnya ada yang sikap berdoanya nggak baik, misalnya saat doa itu ngobrol sama teman, sambil makan, sambil lari-lari, apa konsekuensinya? Apa yang harus dilakukan? Kenzo atau Kenzi 3 Venus tapi ini belum hadir di layar ya. Fatih, ya Allah kursinya nyaman banget Fatih. Fatih, menurut Fatih apa Fatih? Kalau Fatih misalnya Konsekuensi logis. sikap berdoanya sambil lari-lari, gimana Fatih? Dinyalakan nggak? dulu mikrofonnya, Fatih. Diaktifkan dulu mikrofonnya. Diingatkan. Saya tuliskan di sini. Terus. Ditegur. Ditegur sama ya dengan diingatkan ya. Usada tulis garis miring aja wes di sini. Sama Diingatkan atau ditegur. Konsekuensi logis. Iya, konsekuensi logis. Ya, Fatih. Konsekuensi logis ya. Iya. Fatih, berdoa itu penting nggak sih Fatih? Menurut Fatih? Penting, iya. Penting. Artinya ketika ada teman kita, yes, ketika ada teman kita yang berdoanya itu belum tertib, atau diri kita sendiri mungkin Fatih saat itu lupa berdoanya sambil jalan-jalan, Ustadzah akan meminta Fatih untuk memimpin doa. Fatih keberatan nggak dengan itu? Fatih Merkurius ya, Us. Oh ya, Fatih. ada berapa Fatih di sini Ustadzah? Ada 2 Fatih. Oh gitu. Ya, wes. Ini nggak yang Yang mana ya? Sebentar. Yang di spotlight ya. Oh, bukan kayaknya. Fatih Venus. Fatih Venus berarti Us. Remove dulu. Fatih Venus.
Boleh nggak Ustazah minta Fatih untuk memimpin doa di hari selanjutnya? Fatih bisa dinyalakan mikrofonnya dulu. Boleh. Boleh, terima kasih Fatih. Ustazah tulis di sini ya. Konsekuensinya memimpin doa, memimpin, betul ya ini ya, memimpin Betul. doa di hari Memimpin doa selanjutnya. di Iya. hari selanjutnya. Yang Fatih Merkurius, Ustazah. Oke, siap. Fatih Merkurius, Ustazah mau tanya, habis berdoa ngapain? Apalagi yang kamu Ya. lakukan di Zoom? Habis Tadi berdoa. Ustazah mau tanya ke Fatih Merkurius ya. Fatih Fatih Merkurius. Merkurius. Kakak Fatih udah Kak, jadi oh, kakak, sekarang ya. kakak Fatih. Oh ya. Kakak Fatih kemarin tadi temennya siapa ya tadi namanya? Ada yang nama Kenzo ya? Siapa ya? Namanya Iya, itu Ketu tadi. namanya itu tes gitu. Ada nggak temennya Kakak Fatih yang namanya tes? Kok upil-upil? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti gimana ya? Nama akunnya harus diapakan Kakak Fatih? Diperbaiki. Harus Mm-mm. ditulis L. bagaimana, Fatih? Ditulis bagaimana Kakak Fatih? Nama akunnya. Ustazah Tari nggak dengar, Nak. Apa itu ya Ustazah Hani? Kecepatan paling ya usia, ngomongnya usia agak pelan biar bisa didengar. Pelan-pelan aja, Mas, pelan-pelan. Diganti katanya. Oh, diganti Oh, ya, benar diganti. sekali. Ya. Iya, oke. Ustazah tuliskan di sini ya. Nama Maaf ya, akun. pendengarannya Ustadzah ini sudah level berapa gitu. Iya. Nama akun sesuai ketentuannya kalau ketentuannya di kelas 3 apa ini Ustazah Hanim? Nama akunnya. Nama panggilan dan kelas US. Nama panggilan terus kelas. Underscore kelas. Oh ya, gini ya anak-anak. Berarti tadi kata Kakak Fatih diganti sesuai dengan ketentuan nama akun ya. Silakan yang tadi namanya tes silakan diganti. Nah, ini ada Helsa Hevina. Helsa. Apalagi Helsa yang Helsa lakukan di Zoom itu Helsa? Yang dilakukan di Zoom. Memperhatikan. Memperhatikan siapa, Nak? Memperhatikan temannya? Memperhatikan Ustadz-ustadzah. Ya. Yo, memperhatikan Ustadz-ustadzah. Baik, memperhatikan Ustadz-ustadzah. Helsa, kalau ada yang nggak memperhatikan, misalnya Helsa sendiri wes nggak memperhatikan, apa yang Helsa lakukan? Yang Ustadzah bisa lakukan ke Helsa apa ini? Mengingatkan. Oh, Ustadzah Tari harus mengingatkan, diingatkan, atau ditegur. Terus apa lagi Helsa? Anak-anak, Ustadzah mau menyampaikan bahwa ketika kalian sekolah itu tidak hanya nilai akademik yang Ustadzah nilai. Apa sih Ustadzah nilai akademik itu? Nilai akademik itu misalnya seperti nilai harian, misalnya kalian mengumpulkan tugas, kemudian nilai penilaian harian, nilai ulangan, itu tidak hanya itu anak-anak, tetapi ada juga nilai sikap yang akan Ustadzah akan ustadz-ustadzah nilai gitu ya. Ketika kalian misalkan tidak memperhatikan ustadz-ustadzah seperti apa sih tidak memperhatikan, misalnya seperti ngobrol dengan temannya, kan mengganggu ya di Zoom ya. Kemudian misalkan seperti ngobrol di kolom chat, asik ngobrol di kolom chat dengan temannya, atau mungkin ketika kalian tidak tidak mau
menjawab pertanyaan dari ustadz-ustadzah gitu ya. Atau kalian misalkan lari-lari ke sana ke sini atau tidak ada di depan layar. Nah, seperti itu, maka ustadz-ustadzah akan menilai sikap kalian. Oh, ini penilaian sikapnya berarti harus ustadzah tarik kurangi. Helsa, kalau misalnya Helsa tidak memperhatikan ustadz-ustadzah, maka nilai penilaian sikapnya harus ustadzah tarik kurangi. Helsa paham tentang itu, Nak? Paham? Oke. Ustadzah akan tuliskan di sini ya. Penilaian penilaian sikap berkurang. Helsa siap ya memperhatikan ya, Nak ya. Kalau Helsa mau ke bathroom bisa izin ke ustadz-ustadzah ya. Nah, baik. Untuk mama papa saya mohon bantuannya, apalagi kira-kira komitmen ketika anak-anak di Zoom yang ingin kita susun bersama agar anak-anak bisa efektif pembelajarannya di Zoom. Mama Danisa mungkin mau memberikan pendapatnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mama. Ini tidak membuka aplikasi lain selain Zoom waktu pelajaran. Oh iya, baik. Kami sampaikan di sini. Tidak membuka aplikasi lain selain Zoom saat pelajaran. Yes, Zoom. Kalau misalnya anak-anak membuka aplikasi lain, apa yang bisa kami atau ustadz-ustadzah berikan ke anak-anak, Ma? Ditegur Ustazah. Ditegur, iya baik. Ditegur. Bolehkah Ma jika kami ketika sudah diingatkan berkali-kali ya artinya ya. Jadi ini untuk penilaian sikap Mama Papa kami sampaikan, penilaian sikap ini tidak serta-merta kami berikan, tetapi tentu kami punya batasan begitu ya. Ketika sekali diingatkan, 2 kali, 3 kali, ketika Ananda itu kami rasa benar-benar belum bisa dikondisikan, maka mungkin penilaian sikap ini akan berkurang begitu. Ketika anak-anak tidak membuka, ketika anak-anak tidak membuka aplikasi lain, ketika anak-anak membuka aplikasi lain, kemudian otomatis perhatiannya itu kan berkurang begitu ya. Ketika dia dipanggil beberapa kali tidak menyahut atau mungkin tidak mengaktifkan kamera begitu, maka penilaian sikap ini harus kami lakukan. Menurut Mama seperti apa? Iya, saya setuju sih Us kalau kayak gitu. Enggak apa-apa ya, kami sampaikan di sini ya. Baik, terima kasih. Sudah mematikan kamera saat Zoom itu. Oh iya, saya tuliskan di poin selanjutnya ya, biar anak-anak nanti. Oh, ini berarti mengaktifkan kamera ya saat Zoom. Nah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Silakan Mama Papa yang lain yang ingin berpendapat untuk menambahkan komitmen kita dengan anak-anak. Anak-anak. Nah, siapa lagi ya ini? Tadi ada yang ditemani Zafran. Zafran bersama siapa itu? Mama atau Papa? Oh, Mama. Mama Zafran, salam kenal, Ma. Mama Zafran, ada yang ingin disampaikan, Ma, terkait dengan komitmen anak-anak? Sudah, itu aja. Sudah, baik. Nah. Yang tadi ada ditemani papanya, siapa ya Ustadz ya? Saya ingin mendengar dari pendapat dari seorang bapak. Masihkah ada di ruang Zoom ini? Sebentar saya carinya Ustazah. Inggih. Adanya Ustadz Fafa ini, Bapak Fafa. Iya. Ustadz Fafa ini. Bapaknya anak-anak.
Udah. Iya, belum ada Us. Belum ada. Oh ya, baik. Kalau tidak ada, kita sebelum ke Ustadz Sada ya, kita masuk ke saat keluar Zoom dulu. Nah, anak-anak Ustazah mau tanya nih sama Rama Merkurius. Rama, kalau keluar Zoom itu habis Zoom selesai, kamu live, apa yang kamu lakukan, Ram? Merapikan peralatan. Masya Allah. Anak soleh, merapikan peralatan. Sama apa tadi, Ram? Merapikan peralatan. Aku tahu. Ganti baju. Oh iya, nanti ya. Rama, kalau Rama lupa tidak merapikan peralatan, apa yang Rama dapatkan? Apa yang Rama lakukan? Iya, Ram. Ram. Di-unmute dulu Mas Rama. Nah. Oh iya, diaktifkan mikrofonnya, Ram. Kok diem, Ram? Zafran aja, wes. Zafran. Kalau Zafran tidak merapikan peralatan, lupa, terus apa yang Zafran dapatkan? Diingatkan Mama ya berarti ya, karena kan Ustazah tadi nggak tahu. Diingatkan Mama. Terus habis diingatkan dibiarin aja kah, Zafran? Enggak. Diapakan? Dirapikan. Oh, dirapikan. Yang merapikan Mama apa Zafran? Zafran, oke. Dirapikan oleh siswa ya. Jadi Zafran sendiri yang merapikan ya, bukan Mama ya. Mama hanya mengingatkan aja. Ada lagi? Anak-anak selain merapikan, apa lagi yang akan kalian lakukan? Ganti baju. Ganti baju. Oke. Nanti ada yang pakai baju seragam sampai main, sampai tidur, sampai makan. Iya. Ganti baju. Kalau misalnya nggak ganti baju, ternyata baju seragamnya masih dipakai main, dipakai makan, dipakai apa namanya tidur. Apa yang dilakukan? Tadi Maudi sudah. Ustazah mau dengar suaranya. Siapa ya? Tata. Tata, kelas Mars. Mematikan laptop. Oh iya, Ustazah tulis di sini. Mematikan peralatan Zoom ya. Mungkin ada yang pakai HP atau mungkin ada yang pakai laptop. Nah. Bukan Tata yang jawab. Oh, bukan Tata. Siapa ini yang menjawab mematikan peralatan Zoom? Zahra. Siapa? Zahra. Oh, Zahra, terima kasih. Zahra, kalau Zahra lupa nggak mematikan peralatan Zoom, apa yang Zahra lakukan? Us, L boleh nggak Us? Iya, L. Menurut L, apa L yang L lakukan? L, Ustazah mau tanya L yang ganti baju aja. Kalau menurut L gimana yang ganti baju? Kalau lupa nggak ganti baju? Kalau lupa nggak diganti baju itu biasanya diingatkan Bunda ganti baju sebelum melakukan hal gitu. Diingatkan Bunda. Terus didengerin aja kalau udah diingetin. Habis gitu ditegur. Diingatkan atau ditegur sama saja. Terus Terus L ngapain? Habis Dilaksanakan setelah itu. Dilaksanakan berarti mengganti baju. Melaksanakan gitu ya. Melaksanakan apa kata Bunda. Tahu mengganti baju. Gini ya El. Benar nggak El tulisannya Ustazah tadi? Melaksanakan apa kata Bunda dan mengganti baju benar. Oh ya, benar ya.
Terima kasih, El. Tata, Tata diaktifkan mikrofonnya, Tata. Tata, kalau Tata lupa nggak mematikan peralatan Zoom seperti kata Zahra tadi, apa yang Tata lakukan? Diingatkan oleh mama. Diingatkan oleh mama. Terus, didengerin aja. Enggak, langsung dirapikan. Oh ya. Mematikan dulu ya. Mematikan, lalu merapikan. Berarti tidak setelah mematikan terus ditinggal begitu saja. Tidak ya anak-anak ya. Tetapi merapikan. Jadi ditaruh mana sih? Laptopnya ditaruh di sebelah mana? Kemudian bukunya ditaruh di sebelah mana? Semua peralatan Zoom-nya dirapikan. Ya. Baik, terima kasih anak-anak. Dari Mama Papa silakan. Ada yang mau menambahkan setelah anak-anak Zoom itu biasanya yang sering anak-anak lakukan apa? Kita buat komitmennya di sini. Silakan, Mama. Mama Dea, mau berpendapat Mama Dea setelah anak-anak Zoom mungkin terkait dengan kebiasaan anak-anak di rumah setelah Zoom, apa yang bisa kita komitmenkan? Ya, Ustazah. Ini kebiasaan saya ya, belum tahu apakah nanti sesuai dengan mama-mama yang lain. Iya, silakan, Ma. Kalau Dea sama Bella biasanya habis Zoom itu saya arahkan untuk bermain yang tidak melihat layar lagi. Jadi bermain bebas lah. Tidak TV, tidak main game, tidak buka-buka Google atau lain. Itu kalau kebiasaan saya. Oh iya. Jadi biar matanya biar istirahat. Iya, matanya biar istirahat dari radiasi ya. Iya. Iya, bagus sekali. Iya. Bagaimana pendapat Mama yang lain? Mama Saleva mungkin mau berpendapat terkait dengan pendapat dari Mama Dea tadi? Atau mungkin mau digeneralisir, dibuat umum, misalkan istirahatnya nanti diserahkan pada mama-mama di rumah, bentuknya seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan anak Anda di rumah. Mama Saleva silakan, atau mungkin ada pendapat lain, Ma? Ada. Itu Ustazah mau nambahkan yang saat pelajaran Zoom itu tadi. Oh, boleh silakan. Sebentar ya Mama Dea, nanti kita bahas lagi. Yang di atasnya. Silakan, Ma. Ada yang mau menambahkan apa lagi, Ma, di sini? Biasanya anak-anak itu kan kalau pas Zoom itu suka lari-lari gitu loh, Ustazah, tanpa izin, kan ditinggal ngapain kayak gitu. Oh iya. Kadang nanti pas masuk lagi, ada apa ya, Ma, tadi mungkin ketinggalan. Oh iya. Gitu. Jadi cobanya mungkin izin dulu kalau mau. Oh, kalau biasanya mau meninggalkan itu. Iya, baik. Berarti saya tulis di sini ya. Izin ketika meninggalkan Zoom. Kadang kan kalau pas layar, disuruh baca pas anaknya belum ada di tempat ya. Iya. Karena tadi nggak izin gitu ya. Mungkin ambil snack di dapur ya. Karena itu nanti di atas tadi kita sepakati bersama snack dan minum diusahakan di tempat yang terdekat dengan anak-anak agar anak-anak tidak meninggalkan layar. Nggih, ini kita masukkan di sini ya, Ma, izin ketika meninggalkan layar. Biasanya kan anak-anak nggak pakai lift, cuman ada di dalam, cuman nggak ada di depan layar. Menurut Mama, perlu diapakan nih yang ustadz-ustadzah bisa lakukan ke anak-anak ketika anak-anak tidak izin? Mungkin diingatkan atau ditegur gitu ya, Ustazah ya. Iya. Oh, kok beda ini? Nanti akan
Kamu bahasa kapur ya. Oke, nanti akan kami ingatkan atau kami tegur. Ada lagi, Ma? Sudah sementara Cukup Ada. itu? Iya, terima Ya, kasih. terima kasih. Nah, untuk mama-mama yang lain, untuk saat keluar Zoom tadi, jadi anak-anak apa namanya berkomitmen untuk beristirahat ya, beristirahat. Mungkin saya tulis seperti ini, nggak apa-apakah Mama Dea? Beristirahat agar anak-anak tidak lelah begitu. Tidur, Nanti untuk tidur aja tau. boleh nanti untuk model istirahatnya bisa disesuaikan dengan apa namanya mama di rumah ya. Kalian biasanya di rumah sama mama seperti apa? Kalau tadi Dea itu bagus sekali anak-anak. Jadi beristirahatnya itu mengistirahatkan mata dengan cara apa? Bermain yang non gawai, non laptop gitu ya. Nah, jadi biar matanya diistirahatkan dari radiasi. Nah, kalau misalnya tidak beristirahat, menurut Mama Dea biasanya diapain mana anak itu? Misalnya tetap aja main gawai gitu. Ya, diingatkan diingatkan. Dimarahin Oh, mau tak kamu dimarahin? Boleh nih, dimarahin Mama. Siapa tadi yang bilang dimarahin? Mama itu enggak marah loh, Nak. Cuman mengingatkan. Mengingatkannya paling dinilai anak-anak marah gitu ya, Ma ya. Diingatkan, iya, anak-anak ketika kalian punya sebuah kewajiban gitu ya. Ketika kalian punya kewajiban, misalnya kewajibannya setelah keluar Zoom itu istirahat, tidak boleh pegang HP, tidak boleh pegang laptop, pokoknya istirahat, mau tidur, mau main, mau makan, gitu ya, terserah kalian. Nah, itu kemudian kewajiban itu tidak kalian lakukan, maka hak kalian itu berkurang. Bukan diambil anak-anak, haknya itu berkurang. Misalnya, aku kan punya hak Usada untuk main game di handphoneku. Iya, Usada tahu, Mama itu tahu, itu hak kalian. Tetapi ketika kewajiban kalian tidak dilakukan, maka lama waktu kalian untuk main game itu akan berkurang gitu, akan dikurangi oleh Mama karena kamu tidak melakukan kewajibanmu yang tadi itu. Gitu anak-anak. Jadi itu namanya bukan dimarahin, tapi Mama itu mengajarkan kalian bahwa kewajiban harus kalian lakukan, itu baru hak itu bisa kalian dapatkan. Ini Ustazah Tari sudah lebih 15 menit ini dari jadwal. Ustazah. Nah, ini Ustazah akan tuliskan di sini ya. Hak akan berkurang. Nah, nanti haknya apa saja ini Mama yang tahu anak-anak. Ustazah tidak akan menuliskan di sini, Mama yang akan tahu hak yang mana yang akan dikurangi oleh Mama gitu ya. Mohon maaf Mama. Mohon maaf Mama, apakah saya menuliskan seperti ini diperbolehkan atau seperti apa? Mama Dea atau Mama yang lain? Mamanya Us. Ya, Mama Anya, Us. Ya. Oh, Mama Anya. Mama Anya. Monggo Mama Anya. Ini Us biasanya setelah kelas Zoom itu biasanya kalau memungkinkan tuh langsung mengerjakan tugasnya biar nggak lupa. Oh, boleh ya, ini bagus sekali nih. Termasuk sama kewajiban itu ya, tadi Ma, sebelum ya. Iya, Termasuk kalau kewajibannya memungkinkan bisa anak-anak langsung ini. dikerjakan. Terus sama kalau Mengerjakan ini tugas. sama sebelum kelas Zoom, sama sebelum masuk kelas itu ke kamar mandi. Oh iya, kamar mandi. Kamar mandi untuk apa ini, Ma? Pipis dulu gitu Biasanya mungkin ya? kalau sebelum masuk kelas.
Mau menambahkan aja tadi. Iya, boleh. Untuk konsekuensinya yang anak-anak mah, ketika mereka misalnya diminta untuk ayo ke kamar mandi dulu, nanti pipis atau apa. Ketika dia tidak mau, apa nih yang harus Ya, dilakukan? nanti konsekuensinya kalau sudah masuk kelas ya biasanya ada info yang tertinggal gitu jika Oh iya, ya. ada info yang tertinggal ketika sudah di kelas. Apa? Iya. Ketika sudah di kelas dan siswa ke kamar mandi gitu ya? Ya. Iya, baik. Saya tuliskan di sini. Ma, kalau yang konsekuensi logis yang tadi mengerjakan tugas itu gimana? Misalnya anak-anak apa namanya nggak mengerjakan tugas di hari itu gitu ya. Kalau ini saya buat general aja, mengerjakan tugas itu saat keluar Zoom kan bisa ketika nunggu mamanya sore, malam. Yang penting diusahakan hari itu agar tidak tertumpuk gitu ya. Nah, ketika Ananda nggak mau, betul. sampai besok apa yang Mama lakukan ini? Agar Ananda tahu nih, kita bahas. Ya, konsekuensinya ya mamanya yang pusing nih Us kalau tugasnya numpuk Us. Anak-anak mamanya pusing kalau tugasnya numpuk, jadi harus selalu diingatkan. Iya, anak-anak berarti Mama itu berhak untuk menegur kalian. Mama, anak-anak ini kan sudah kelas 3 ya. Maka anak-anak sudah harus dikenalkan akan hak dan kewajiban itu ya, Maya. Namun saya sampaikan ini, saya mohon izin saya tuliskan di sini, tapi tidak saya tuliskan berkurangnya seberapa, hanya nanti Mama yang menyesuaikan anak-anak itu agar anak-anak tidak stres, dikurangi sedikit saja gitu ya, jangan banyak-banyak. Dan hak apa yang harus dikurangi, Mama yang tahu di rumah haknya anak-anak seperti apa gitu ya. Nggak apa-apa, Mas, saya tulis seperti ini? Nggih, Us. Nggak apa-apa, ya. Terima kasih, Ma. Ya, nggak apa-apa, Us. Anak-anak, ya kalian sudah mulai tahu kewajiban dan hak ya anak-anak ya. Baik, ini sebelum saya tutup, saya ingin mendengar dari Ustadz Ustadzah. Ustadz Ustadzah silakan. Apa yang mau ditambahkan di sebelum masuk Zoom, saat masuk Zoom, dan saat keluar Zoom? Ustaz Daria ditambahin. Ustaz Daria kenapa? Ditambah apanya? Ditambah makannya, Tas. Silakan Ustadzah. Saya Ustadzah Dari. Silakan Ustadzah Isna. Iya, ini kan alhamdulillah anak-anak hebat ya Us, yang kelas 3 ini luar biasa. Berani berbicara di depan orang banyak ya. Nah, ini mungkin boleh ditambah tentang ada suara masuk ya? Iya, berita duka ya Ustaz. Oh ya. Nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Ini Ustadzah, tidak memotong pembicaraan Ustadzah saat pembelajaran. Jadi ketika Ustadzah menjelaskan, anak-anak mendengarkan dahulu. Nah, jika anak-anak ingin bertanya, anak-anak bisa memberikan kode, misalnya raise hand, atau di chatnya Ustadzah mau bertanya, seperti itu. Supaya apa? Ustadzahnya ketika menjelaskan itu tidak terpotong-potong, Ustadzah. Oh iya. Gini ya Ustadzah Isna. Atau apa lagi? Ya. Yang raise hand atau menulis ya, betul. Terus yang kedua Ustadzah Tari, pada saat Zoom, alangkah baiknya anak-anak tidak menggunakan background Ustadzah. Oh ya. Karena apa? Khawatirnya mengganggu pembelajaran anak-anak.
apalagi nih anak-anak kan suka game nih. Nah, ketika backgroundnya itu game, pasti takutnya nanti, loh kamu habis main game ini ya, aku tadi juga main. Nah, akhirnya terpecahlah fokus pembelajaran itu tadi. Akhirnya bisa mengganggu pembelajaran. Konsentrasi tadi ya. Iya, betul. Berarti kalau anak-anak ada yang menggunakan harus ngapain tuh, Us? Jadi background boleh digunakan pada saat kegiatan sekolah, Ustazah. Misalnya kayak kemarin nih first day school ya, backgroundnya kan ada. Nah itu boleh anak-anak menggunakan itu. Seperti itu. Nah selain Nun Sewu, selain tidak ada kegiatan sekolah, alangkah baiknya backgroundnya rumah alami aja. Berarti kalau ada yang menggunakan background, mereka harus menonaktifkan virtual background-nya ya. Betul. Dan tidak pakai stiker-stiker, Ustazah. Kan sekarang macam-macam ya. Memang fitur Zoom itu macam-macam. Ada yang hidungnya ditambah kayak Nun Sewu, kayak badut. Terus mulutnya diganti dengan ya kayak begitu-begitu. Nah, itu kan Nun Sewu takutnya mengganggu anak-anak yang lain. Seperti itu. Itu aja Ustazah. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Mama, Papa, apakah usulan dari Ustadz Ustadzah ini tadi bisa diterima? Mama Atia, ada yang mau disampaikan? Apakah Mama Atia masih di tempat? Atau mama-mama yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada intinya, saya setuju dengan pendapat Ustazah Isna. Karena memang kadang kalau ketika saya mengikuti Zoom anak saya itu kadang-kadang Ya, dalam siapa ya? Aku mau yang biasanya Ustazah Tari terpental, Ustazah Anin. Terpental sepertinya ya. Ya Allah, iya, saya terpental. Apakah suara saya bisa didengar? Yang satu, aku mau bilang sesuatu. Sudah terlihat Kak Ustadz Ustadzah? Ampun Ustazah. Oh iya. Gimana tadi kata Mama siapa tadi Ustadzah? Mama Atiyah ya? Iya. Ustazah, intinya setuju dengan pendapat Ustazah Isna. Biar anak-anak juga fokus pada pelajarannya dan tidak memainkan background, ganti-ganti background atau stiker-stiker itu. Terus kemudian biasanya kadang ada anak yang coret-coret gitu, nggih. Coret-coret di Zoom. Itu sangat mengganggu biasanya. Oh iya, saya tuliskan di sini ya, Ma. Terima kasih banyak. Aku punya aku mau beritahu sesuatu. Ini loh. Anak-anak, betul sekali ya apa yang dikatakan Mama Atiyah ya. Jadi kalian harus bisa mengontrol diri ya, kapan kalian bisa menggunakan fitur-fitur di Zoom itu dan kapan tidak ya. Ketika Ustadz sudah menjelaskan, mohon untuk tidak mencoret-coret layar ya, karena mengganggu konsentrasi. Maka ketika kalian mencoret-coret layar, menurut Mama Atiyah, apa nih yang bisa kami para guru lakukan pada anak-anak? Anak-anak diingatkan agar tidak mencoret-coret gitu. Nanti mungkin kalau sudah menurut pengamatan Ustadzah sudah terlalu sering siswa tersebut melakukan itu, barangkali mungkin bisa disampaikan ke orang tuanya untuk tidak melakukan itu lagi.
Iya, baik. Ustazah. Terima kasih Mama Atia. Masukannya bagus sekali. Ustadz ada lagi yang mau ditambahkan? Iya, Hana. Saya mau. Iya, siapa ini? Saya itu siapa? Mas El. Oh, Mas El. Sebentar, Mas El. Ustazah tanya dulu. Hana tadi kayaknya raise hand ya. Hana mau menyampaikan sesuatu kah? Tidak? Baik. Ustadz Ilham, silakan Ustadz Ilham. Ya, Us, terima kasih Ustazah. Ini Us, mungkin yang perlu ditambahkan ketika pembelajaran Zoom, anak-anak bersikap santun dengan duduk tegap, boleh bersandar namun tidak rebahan atau tiduran, Us. Oh iya, biasanya anak-anak rebahan ya Ustadz ya. Bersikap apa tadi Ustadz? Santun, duduk dengan rapi. Bersikap santun. Bersikap santun. Duduk dengan tegap. Dengan duduk tegap. Boleh bersandar, namun tidak rebahan atau tiduran. Iya. Ustaz bilangnya yang aneh-aneh, mendingan bilang tiduran gitu ya. Oh iya. Boleh, anak-anak ini udah ditulis Ustazah Tari. Tiduran. Gimana Ustadz kalau misalnya ada anak yang tiduran diapain nih Ustadz? Diingatkan dulu Ustazah. Iya, setelah itu. Diingatkan saja Kak Ustadz. Anak-anak harus ngapain? Posisinya. Posisi duduknya diubah. Gini ya. Posisi rebahannya dirubah. Iya, kan Mas El dirubah jadi duduk, Mas El. Iya. El tadi mau ngomong apa, El? Mau aku mau ngomong nih. Kalau kan biasanya itu kadang itu kayak ya biasanya itu rame kan, kayak ada yang bicara ngomong-ngomong di Zoom itu rame jadinya. Jadi kalau nggak rame-rame bisa enak gitu loh ya. Tenang bisa dengerin guru, sama juga ada yang kadang ngomong-ngomong di chat gitu loh. Ya kalau jadi nanti nggak enak, soalnya nanti kalau dia ngomong-ngomong di chat nanti dia tuh kayak nggak tahu apa yang akan ditanyakan. Misalnya kalau dia ditunjuk kan nggak tahu dia kayak gituan. Jadi kalau ya enak gitu loh. Mungkin itu ya El ya, tidak memberikan komentar di kolom chat ya. Nah, komentar di kolom chatnya harus dengan ini ya, harus tahu waktunya dengan bahasa yang santun gitu ya, maksudnya El ya. Iya. Terima kasih ya El, ditulis ada di sini. Di nomor 11 dan 12. Kalau ada yang melanggar gimana, El? Ustadz bisa masih apa, kemungkinan besar yaitu bisa. Waduh, bahasanya ada kemungkinan besar. Bisa chatnya di disk gitu loh. Chatnya langsung bisa. Chatnya bisa di disk. Ya. Mereka nanti bisa ngomong lagi gitu loh. Jadi waktu ngomong-ngomong di chat itu mendingan saat istirahat aja. Jadi chatnya di disk itu nanti bisa aja nanti istirahat. Oke, merdeka buat El. Sip. Mas El. Ya, kenapa? Ya. Iya, kenapa? Ya, makasih. Iya, sama. El, ini Ustazah tulis kalau yang berkomunikasi itu diingatkan oleh Ustadz ya El. Kalau misalnya masih tetap seperti itu kan mengganggu. Berarti Ustazah boleh nggak El mengurangi nilai sikapnya El? El? Hah? Boleh nggak Ustazah mengurangi nilai sikapnya kalau misalnya ada temennya yang mengganggu terus teman-teman yang lain kayak gitu? Ini Ustazah Tari yang
nge-freeze atau L? Udah Mas L yang Ya apa wes. Mas L? Gimana tadi L? Bukan. Aku beritahu. Nah, ini sudah ada Ustazah Tari, silakan monggo. Gimana tadi Ustazah Hanim tentang penilaian sikap ini? Kata L. Gimana tadi Ustazah tentang penilaian sikap ini kata L? Boleh ya El ya? Apa? Sudah lupa El, ingat dangdutnya. Ada lagi nggak Ustazah sebelum kita sepakati? Ada Us. Silakan. Bentar Us, dari Ustazah Hanim Us. Oke. Yang ketiga ya. Us, ketika pembelajaran Ustazah, kan ini pembelajarannya virtual, jadi Ustazah kan tidak bertemu anak-anak secara langsung. Terkadang itu Ustazah sulit membedakan antara audionya bisa dinyalakan atau tidak. Jadi nanti anak-anak kan biasanya ketika pembelajaran kan dimatikan audionya, tapi harapannya anak-anak juga tetap bisa terlibat aktif dalam pembelajaran virtual. Oh iya. Terlibat aktif dalam pembelajaran. Kalau misalnya ada yang nggak mau nyalain gitu, harus diapain, Us? Kalau kemarin itu di kelasnya Ustazah Hanim itu yang itu biasanya langsung Ustazah spotlight gitu. Di spotlight. Jadi tujuannya selalu mengingatkan, betul. Iya. Di spotlight agar anak-anak tahu bahwa dia yang ini ya, yang diminta untuk menjawab atau untuk membaca seperti itu ya. Agar fokusnya kembali terarah. Kenapa ini Us? Iya, Ustazah Tari trouble lagi jaringannya. Problem. Oh iya, problem. Iya. Ada lagi Ustazah? Ustazah pasti akan memberikan kesempatan anak-anak untuk untuk memberikan penjelasan setelah pembelajaran. Jadi ketika Ustazah menerangkan, harapannya biar bisa fokus. Jadi audionya nanti minta tolong untuk dinonaktifkan terlebih dahulu. Ustazah sudah selesai. Ustazah Tari belum di-unmute. Iya, konsekuensinya apa nih Ustazah Hanim? Kalau Ustazah Hanim sih nanti bisa ditambahi Ustazah yang lain, barangkali nanti yang pertama pastinya diingatkan dulu. Diingatkan ya Us. Ini sering sekali terjadi soalnya ya Ustazah ya. Ya, betul. Karena ini sering sekali berarti kan diingatkan Ustazah kasih maksimalnya 3 kali ya Us. Iya. Diingatkan maksimal 3 kali. Seandainya nanti
diingatkan 3 kali ternyata masih belum bisa menonaktifkan, berarti nanti boleh ya untuk sementara ditaruh di waiting room dulu. Ditaruh di waiting room berapa menit kira-kira di waiting room? Berapa menit ya? Berapa menit ya Ustadz Sada ya? Anak-anak, ketika kalian Ustazah tahu kalian merasa jenuh di depan layar begitu ya. Mama papa kami sampaikan bahwa kami Ustazah memahami apa yang anak-anak rasakan ketika mereka jenuh di depan layar. Tetapi ada beberapa anak itu yang menurut pengalaman kami ya, itu juga karena mereka asik bermain game atau asik dengan apa yang ada di lingkungan sekitarnya, maka mereka benar-benar tidak mendengarkan ustadz-ustadzah, sehingga ketika mungkin mereka itu menonaktifkan audio, iya, tetapi tidak memperhatikan begitu ya, atau bisa juga anak-anak itu asik berkomunikasi dengan temannya tentang game-game tertentu ya di luar pelajaran gitu ketika Ustadz Sada menjelaskan, sehingga itu menimbulkan keributan atau menimbulkan kekacauan kelas gitu ya selama pembelajaran, sehingga ketika diingatkan pun 3 kali masih saja membuat kegaduhan seperti itu. Maka kami ingin memberikan efek jera, tetapi efek jera itu tidak dilakukan secara fisik gitu ya, ataupun dengan verbal, karena itu akan berdampak kepada anak gitu ya. Tetapi biasanya kami lakukan sebentar di waiting room. Iya, kami taruh sebentar, itu pun dengan kami menyampaikan kepada Ananda, mohon maaf, misalkan biasanya kami menyampaikan, mohon maaf nak, Ustazah taruh dulu di waiting room, silakan disiapkan dulu dirinya untuk belajar. Maka anak-anak di situ akan punya efek jera, yaitu bagaimana menyiapkan diri mereka untuk belajar dan bagaimana menghargai temannya yang lain di kelas pembelajaran virtual. Jadi lebih kepada respect to other begitu ya Mama Papa. Itu yang ingin kami sampaikan ketika kami melakukan ini. Apa tadi Ustazah? Masuk waiting room ya. Nah ini, itu pun di waiting room ini tidak lama ya Ustazah Hanim ya. Mungkin maksimal 5 menit aja ya Ustazah Hanim ya. Jadi maksimal 5 menit, setelah itu nanti kami akan memanggil Ananda kembali untuk masuk ke dalam kelas. Dan ini akan menjadi efek jera juga. Aku mau minum dulu. Ya, silakan minum. Dan ini akan menjadi efek jera juga bagi anak-anak yang lain, sehingga mereka tidak akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan temannya, seperti itu. Mama, Papa, silakan untuk poin ini, apakah ada yang mau disampaikan? Satu jam setengah. Sepakat ya, Mama, Papa? G, terima kasih. Ada lagi Ustadz-Ustadzah yang mau dibahas? Disusun bersama. Ada Ustadz Ilham sama Dea, apa itu? Iya, iya silakan. Siapa yang panggil Ustadzah ini? L. Oh, L. Sudah, L? Mas L mau nyanyi dangdut, Us. Nanti Mas L. Nanti aku bilang nanti, Us. Ya. Kita cukupkan sekiankah ini Ustadz-Ustadzah? Ini ada Mama Dea. Oh ya, Mama Dea, silakan Mama Dea. Ada yang mau disampaikan? Ustazah, untuk hadir di ruang Zoom tepat waktu sudah masuk ke dalam list atau belum ya? Belum, Mah. Terima kasih sudah diingatkan.
hadir di ruang Zoom tepat waktu. Jika ada yang belum hadir, apa yang bisa kami lakukan, Mas? Atau terlambat anak-anak, apa yang bisa kami lakukan? Ya, diingatkan saja, Us. Diingatkan Berarti supaya kami- besoknya bisa Iya. datang tepat Oh waktu. ya, iya. Mbak. Iya, betul. Diingatkan Berapa berapa kali? Kalau Diingatkan diingatkan 3 kali, nanti yang keempat dapat piring cantik, El. dapat senyuman termanis dari Ustadzah Ria. Ustadz Usada dan mama papa kami sampaikan bahwa ketika kami mengingatkan kesalahan Ananda, ya ketika kami mengingatkan kesalahan Ananda, tentu kami kami akan Paling ya, El. Adiknya paling El. halo, ya Allah, sampai capek terpental Ustadzah Tari. Mas El siap ya nanti ya Mas El ya. Ya Ustadz Ilham. Dangdut. Dangdut. Ya. Sampai mana ini tadi? Ada suara burung. Ini Oke. kelas 5 Ustadz Yudi. Connecting. Belum, Ya. masih connecting. Gabung ini. Sudah terdengar suara saya? Ampun. Oke, terima kasih. Baik, mama-mama sekalian kami sampaikan bahwa ketika para guru mengingatkan Ananda, tentu kami akan menanyakan terlebih dahulu kenapa Ananda melakukan kesalahan itu. Ini agar kami tahu kondisi Ananda. Misalnya kenapa tidak memakai seragam, kenapa kamu terlambat masuk Zoom, kenapa kamu tadi komentar di kolom chat seperti itu, kenapa kamu mencoret-coret layar seperti itu ya mama-mama ya. Karena itu sebagai data dari Ustadz Usada untuk melihat kondisi siswa dan untuk dijadikan Ini. Ustadz Usada, ini sepertinya Usada Tari agak sulit untuk bergabung lagi. May I drink, please? Yes, please, Mbak Danisa. Ya, Sadanim. Ya, sepertinya Usada ini kendala, jadi Oh, untuk bergabung lagi karena kesulitan. Oh, ini bisa ini. Iya, monggo Sadanim. Oh, monggo, nggak apa-apa Ustaz. Sudah kita ini bisa Ustazah kita Tari. akhiri kah untuk kita Ustazah Tari masih ada satu poin mungkin yang perlu ditambahkan Ustazah. boleh silakan Ustadz. Ini saat berdoa sebelum dan sudah pembelajaran Iya. dan janji pelajar Muhammadiyah bersikap yang baik dengan menundukkan kepala dan ikut membaca Ustazah. Iya. Oh ya, itu tadi sudah kayaknya ya. Berdoa tadi, hanya berdoa Ustazah. Berdoa berarti ditambahkan dengan janji pelajar ya. Janji pelajar dan Janji pelajar. Ya Us. Sikap berdoa dan janji pelajar. Di depan menghadap ke layar Ustazah. Baik, itu Ini ya. Keisha kenapa nyoret? Iya, nyoret. Iya, nah. Assalamualaikum. Baik.
Ada lagi Kak Ustadz-Ustadzah? Yang Ustadzah tadi, ngapunten. Yang setelah Zoom, Ustadzah. Setelah Zoom, silakan Ustadzah Hanim. Saat keluar Zoom, Ustadzah harapkan anak-anak tidak langsung keluar ya. Jadi keluarnya nanti ini Ustadzah menunggu sampai setelah dan nanti ada apa? Nanti ada ustadz-ustadzah yang mengakhiri. Setelah berdoa dan ustadz-ustadzah mengakhiri, ustadzah. Gini ya. Konsekuensinya apa, Us, kalau ada yang langsung keluar sebelum berdoa? Biasanya kalau mungkin sudah nanti selesai ustadzah akan mengingatkan ustadzah tari. Mungkin ustadzah akan mengingatkan saat di pagi di hari yang selanjutnya. Kan sudah live kan ustadzah, jadi tidak bisa diingatkan dulu. seperti ini ya. Ada lagi? Sudahkah Ustadz-Ustadzah? Cukup? Ada lagi Kak? Ustadz-Ustadzah, halo? Suara saya terdengar Kak? G. Ada lagi yang mau dibahas? Terdengar tapi putus-putus. Oh iya. Atau sudah selesai? Bisa disepakati Kak? Iya loh. Tuh, sama kucingnya kan. Nah. Namanya siapa, Pak? Ya, gimana? Sudah bisa kita akhiri? Ustazah. Iya. Apa? Iya. Kapan ngajar bahasa Ustadzah bagaimana? Apakah bisa kita akhiri? Allah bisa sakit Us. Bisa, baik. Ini saya mohon bantuan Mama, Papa, Ustadzah untuk perwakilan siswa dan perwakilan orang tua yang nantinya akan menandatangani komitmen yang sudah kita susun bersama. Silakan. L. Ini siapa tadi duduk di sini? Adik muda. Jadi siapa Ustadzah yang mewakili? Ustadzah Hanim bisa dipilih yang mewakili. Iya. Monggo nggak apa-apa. Ya. Mamanya Dea mungkin Ustadzah Ria ya. Iya. Mama Dea bersedia nggih? Untuk mewakili. Ya, Us. Oh, nggih, monggo. Ya. Namanya siapa, Ma? Mohon maaf, nama lengkap Mama. Aguspita Nurhayati. Seperti ini, betulkah? Pakai P. Saya itu pakai P. Sesuatu. Agus. L nanti dulu ya. L nanti pakai P. Pripun, Ma? Mohon maaf. P-nya itu diganti P. L-nya. V-nya itu di P diganti P. Oh, gitu. Aguspita. Oh iya ya. Mohon maaf, Ma.
Namanya Ananda siapa ini, Usada? Nama lengkap Dea. Ada 2, Dea sama Bella. Oh, ini kembar atau gimana? Dea. Iya, kembar. Oh, gitu. Salah satu aja Jadi mungkin 2. ya. Yang mana? Yang Dea atau yang Bella? Monggo Mama Dea sama Bella mau yang mana? Mbak Dea apa Mbak Bella? Oh, Mbak Dea yang resen. Ya. Ya. Nadia Safika Azarin. Pakai H Usada. Safika. SHA. Azarinnya? Pakai SHA. FIQ. Bukan K tapi Q. Gini. Azarin. Z-nya 1, belakangnya E. Azarina. Ya. Seperti ini. Oke. Nisnya berapa, Us? Loh, saya enggak hafal. Oh ya, nanti di... Ini Us, ada Us. 1275. Oh ya, baik. Ya, baik, nanti bisa di print ya Ustada Hanim ya. Kemudian nanti kita janjian sama Mama Dea untuk penandatanganan ini di mana dan kapan, hari apa. Setelah itu nanti dilengkapi tanda tangannya, baru di stempel dan di scan untuk bisa dibagikan ke grupnya wali siswa begitu ya. Tapi nanti sebelum dibagikan, nanti diberikan pengantar dulu. Baik. Terima kasih. Bisa saya stop share ini ya. Ya, kita foto bersama dulu. Silakan. Saya minta tolong bantuan dari dulu, Nak, videonya. Videonya mati. Ya. Yang mau tangkap layar siapa nih? Ustadz siapa? Mbak Zidan, Mbak Reina. Ada Ustadz Fafa. Ya, oke, bisa saya bantu. Iya, Ustadz Ilham, silakan. Mama, Papa, anak-anak yang belum nyala dinyalakan. Saya boleh minta tolong untuk di spotlight-kan saya, Ustadzah Hanim dan mama-mamanya. Oke, Ustadzah Hanim. Monggo Ustadzah bisa dibantu spotlight nanti biar bisa segera saya. Siap. Ustadzah Hanim, Ustadzah Tari, siapa lagi? Ustadzah Tari, aku mau bilang. Mama Atia mungkin ya? Ya. Terus? Mama Atia. Mama Saleh. Atia, oke. Ya. Abang sama siapa, Bang Rey? Oh, ada Mbak Dea dan Mbak siapa nih, Kumah? Mbak Bella. Oh, Mbak Dea sama Mbak Bella. Iya, Ustadzah, kan masih belum kenal, Ustadzah. Kenalan dong, Ustadz Ilham. Yang ada mamanya lagi siapa, Nak? Yang saya L. Oke. Ya. Ini ya. Itu loh. Itu sama ya, Zul. Aku mau berita. Oh, Izul. Mau ya ada lagi ya. Oh, tapi sudah sampul 9 ya. Monggo. Ustadzah yang di spotlight dan anak dalam hitungan 3, Ustadz Ilham hitung nanti boleh menunjukkan yang keren ya. 1, 2, 3. Satu lagi, Ustadzah. Aska, yang semangat Aska, Mas Putra Aska. 1, 2, 3. Oke, matur nuwun. Ya.
Terima kasih mama-mama sekalian sudah mendampingi Ananda dan kami pihak sekolah dalam merumuskan komitmen dan konsekuensi logis untuk kita bersama. Semoga bisa kita lakukan bersama ya. Dan semoga ini bisa menjadikan pembelajaran bagi anak-anak untuk bisa memahami hak dan kewajibannya dan juga tanggung jawabnya di kelas 3. Saya mohon izin undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih juga kepada Ustadz-Ustadzah kelas 3, guru kelas dan pendampingnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ustazah Karina. Thank you Ustazah Tari. Welcome. Bye-bye. Mohon izin lift ya. Tari. Ya, Terima kasih kembali.